informasi bisa dibuat secara lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa ini terkait juga dengan AWR ya Bapak Ibu sekalian ya, Agriculture War Room. Sengaja di sini strategi transformasi pengetahuan berbasis inklusi sosial. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya baru jelaskan kembali kepada Bapak Ibu. Ini saya masukkan juga untuk konsep bagaimana Kostra Tani dan AWR serta kita ini bergabung. Ini salah satu konsep yang gabungan. Tapi ini kita semuanya Bapak Ibu sekalian, tim pustakawan Kementan keren habis, ini semuanya sudah mengawal secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin titik-titik not-not Bapak semangat mengkoneksikan keseluruhan aspek ini sehingga benar-benar rohnya tuh ada, kegiatannya tuh ada betul. Nah, sehingga dengan demikian manfaatnya tuh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengkoneksikan seluruh stakeholders. Ini baru lingkungan di Kementerian Pertanian. Jangan lupa ada kelembagaan lokal di sana, ada stakeholders di luar sana yang bisa kita koneksikan di area ini, area kita. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa nih strategi transformasi pengetahuan berbasis inklusi sosial. Semuanya harus, dan ini nanti saya akan perbaiki lagi, akan saya sempurnakan lagi. Nanti setelah saya sempurnakan saya share. Saya belum sempat menyempurnakan lagi, ada yang baru soalnya di sini. Nanti saya sempurnakan dulu, jangan di share dulu. Nanti saya sempurnakan dulu, baru saya share lagi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan secara umum. Ini hanya konsep-konsep yang langsung saja sudah pernah saya sampaikan. Nah ini terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan silakan kita bisa komunikasi lebih lanjut untuk kita diskusi. Saya ingin juga sharing dari Bapak Ibu. Silakan. Kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komen? Ada Mas Riko ya? Ya, Bu. Ya. Ada dari putus Bu, karena di mute-nya di on semua. Putus-putus suaranya. Iya. Hanya single gitu kedengaran jelas, Bu. Gitu. Nah, ini juga bagus Mas Riko. Jadi Mas Riko mohon bisa informasikan sekali bagaimana agar bisa berapa maksimalnya? Kalau maksimal ini kan semua dari Zoom kan udah hampir 60-an ya, Bu? 60. Insya Allah. 60 ya? Jadi bisa terkoneksi. Partisipannya ada, tunggu Bu. Cek. 29 Mas. Itu udah ada kan? Tadi saya lihat terakhir. Tambahin aja ya. 9 ya, hampir 60. Apa? Ada 60 partisipan. Masya Allah. Tasik. Ada Bergabung sekarang. Ini rekor ini 60 partisipan. Dokumentasi. Iya, Bu. Apa-apa. Jadi ini Mas Riko inilah kedutaan ya, karakteristik saya menyerah. Tapi tidak apa-apa dengan seperti ini. Nanti kita coba lagi saja di sutra, Ramuna di sutra. Nah, kita akan bagi saja per sesi gitu ya, bisa jadi ya. Kita akan bagi per sesi. Berarti maksimal berapa partisipan Mas Riko biar tidak Ini sebenarnya pembagian ini aja Bu, mute sama unmute-nya Bu. Jadi suaranya Bu. Kalau ini di unmute semua, jadi suaranya nempuk. Jadi agak putus-putus. Harus salah satu. Mungkin di moderator, di adminnya di di unmute semua. Jadi yang bicara hanya satu orang atau dua orang gitu. Oh, baik. Berarti nanti kita akan Sana ke UP, ke mana? Suara punya ibunya yang hilang malah. Yang di mute. Punten yang hostnya coba kalau misalnya di mute semua harusnya tadi. Ada yang kamu juga. Kalau di mute semua paling
Coba Mas yang di on kan Mas Riko, Mbak Ceria, sama yang BPTP. Coba. Ceria atau adminnya? Waduh. Iya, iya. Ya, Bu. Ya, Mas Riko juga terus ceria ya. Ada Mbak Ceria, Ya, Mas, selalu ceria, senyum. Nah, kalau ini ngobrol berdua ini udah nggak putus-putus, Bu. Oh, udah nggak putus-putus deh, keren. Nah, ini salam buat teman-teman Balingtan ya, Mas Riko. Baik, Bu. Ya, oke. Nah, alhamdulillah ya. Gimana kalau misalnya proses kita VL ini tadi udah ditangkap nggak materi kita, Mas Riko? Nggak terlalu ya, karena putus-putus. Sudah tertangkap, Bu. Jadi suara Ibu juga jernih, kemudian penyampaian presentasinya juga bagus, Bu. Ini tadi kan presentasinya Ibu yang terkait penerapan Kementan ini ya, Bu. Menurut saya sih udah bagus, Bu. Udah jernih. Recommended, Bu. 60 partisipan. Kalau di Kementan kan hanya 30 pakai Polycom. Alhamdulillah. Jadi, yang Zoom ini yang dari pustaka sudah bagus, Bu, 60. Nanti mungkin bisa lebih dari 100. Insya Allah Mas Riko, kita dengan niat kebaikan, berbagi kebaikan, Mas Riko. Saya tidak pernah materi seperti ini, saya yakin semuanya juga semangat. Karena kapan lagi sih kita seperti ini ya, berbagi sesuatu yang ide-ide, dan saya senang. Kadang-kadang saya punya ide, terus keluar, terus saya tuh sendiri lupa. Kalau saya yang penting saya udah transfer, terserah mau teman-teman yang lain mau meningkatkan lebih baik lagi atau bagaimana ide itu, silahkan saja. Bagi saya tidak khawatir. Ide yang penting keluar seperti ini dan ini penting. Saya yakin teman-teman pusaka juga luar biasa. Dan ini semuanya berpartisipasi, semangat, dan bahkan yang dari rumah sudah clear. Kita sudah, ini yang dari rumah berapa orang? Mbak Lutfia ada ya? Mbak, siapa itu? Kakaknya teman Mbak. Mbak Ulfa ada juga. Mbak Ulfa kangen, iya makasih. Makasih Kang, aduh kangen. Di rumah deh. Ya di rumah ya. Kangen sama Ibu. Iya, belum. Ya. Kamu jadi sedih, pengen kangen, pengen ketemu. Nah, Bapak Ibu, tentu ini bagian yang sangat penting ya, bahwa teman-teman pusaka semua semangat. Tidak mudah bangkitkan lagi. Bapak Ibu selalu semangat untuk berbagi, selalu semangat saling mengingatkan, dan tentu Bapak Ibu jadikan insan pustakawan, pengelola perpustakaan, pengelola teknologi informasi, komunikasi, humas, semuanya tuh membagikan inspirasi baik, knowledge, experience, dan jangan lupa tadi, unstructured data itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan dari sekarang, unstructured data sangat penting. Bagaimana semuanya ide-ide itu kadang keluar dengan sendirinya dari seseorang, yaitu tacit knowledge. Kalau kita tidak segera rekam, hilang begitu saja. Maaf, tacit knowledge itu luar biasa. Dan tacit knowledge itu biasanya dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan experience pengalaman yang luar biasa. Yang dia sangat dengan senang hati, ide-ide kreatifnya itu segera bisa diimplementasikan oleh orang lain karena dia sendiri tidak mampu. Terus terang saja, saya sendiri tidak mampu untuk bisa meningkat ide-ide yang dari dulu tuh sudah tertahan. Tetapi alhamdulillah dengan ini ternyata selalu cita-cita ide itu selalu bergemuruh dan akhirnya banyak sekali yang memang akhirnya tercapai seperti ini tuh salah satu dari cita-cita yang 10 tahun lalu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ini bagian dari saya yakin juga dicita-citakan oleh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk berbagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu semuanya dengan tadi ya, dari awal mulai mendokumentasikan yang ada di sekitar kita dulu. Terutama membantu mereka, para peneliti, perekayasa, teknisi rekayasa, penulis, mereka semuanya punya karya nyata. Bahkan kalau perlu, para pustakawan ikut kemana mereka pergi, dokumentasikan, bantu mereka buat laporan. Kenapa tidak? Luar biasa. Itu bagian dari jiwa pustakawan. Karena
cara mendokumentasikan. Jangan lupa, yang kita lihat, yang kita dengar, tentu itu bagian dari yang perlu kita dokumentasikan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi teruslah berkarya. Setiap langkah kebaikan insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau sampaikan. Ini yang bisa, Mbak Ceria gimana Mbak Ceria? Ya Bu, alhamdulillah banget. Kemarin kan mau ngadain rapat ya Bu ya. Mau ngadain rapat tapi terkendala kita harus work from home gitu ya. Alhamdulillah banget bisa difasilitasi virtual literasi nih sama Buka Pustaka dan tim Pustaka, hebat banget. Buat tangan dulu ya. Tim Pustaka keren. Pustakawan Kementerian Pertanian dan Tata Ruang semuanya keren abis. Salut Iya, saya. Jadi ini sebetulnya inginnya kan mau ada pertemuan ya Bu. Maksud kami itu untuk mengumpulkan teman-teman yang lingkup biro dan pusat di Setjen itu karena memang kaya akan dokumen dan publikasinya mereka itu sangat kaya. Terus sementara belum ada tuh semacam rekomendasi dari Pustaka untuk bagaimana mengumpulkan publikasi dan dokumentasi lingkup Kementan, terutama sih di Setjen, Bu. Lalu di pihak yang lain itu ada struktur PPID, Bu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi di Kementan itu udah terbentuk ratusan PPID. Nah, kalau kami boleh saran sih, Bu, jadi di tiap PPID itu kan ada tim ya, ada tim untuk pelayanan informasinya, ada tim untuk pendokumentasian informasinya. Nah, kalau kami boleh saran sih, dari Pustaka itu bisa bergandeng tangan dengan PPID di Kementan sih, Bu. Jadi secara struktur itu PPID-nya udah punya struktur dan udah ada pejabatnya. Jadi pustakawan bisa masuk sebagai tim dari PPID itu, Bu. Baik, ini ide luar biasa Mbak Ceria. Jadi saya memang rencananya begitu, bahkan tidak hanya dengan PPID, tetapi KSPHP, misalnya di balik-balik itu ada yang komponen yang menerbitkan apapun dari KSPHP atau pelayanan teknis itu harus dilibatkan. Menurut saya tim ya, jadi pustakawan harus masuk di timnya KSHP dan timnya PPID. Jadi bisa bergerak ke sana, kemudian juga bisa turut bantu kawal kegiatan-kegiatan di PPID maupun untuk penyebaran teknologi maupun pelayanan. Seperti itu saya rasa ini sangat baik. Nanti bisa kita mungkin bersurat ya ke Pak Sekjen ya. Saya rasa Bu Riko kita mohonkan agar setiap UPA OPT yang ini itu melibatkan pustakawan untuk tim PPID maupun tim penyebaran informasi atau teknologi. Misalnya kalau di daerah itu kan ada di pelayanan teknis ya, dimasukkan di sana, komposisi di sana. Ya memang selama ini sudah masuk, tetapi seringkali tertinggal pada saat kegiatan-kegiatan pustakawan tidak diikutkan, begitu. Ini saran yang sangat baik Mbak Ceria. Jadi kita akan coba segera buatkan nota dinas ke Pak Sekjen untuk hal ini agar segera kita tidak kesulitan lagi atau pustakawan itu tidak kesulitan lagi menghimpun dokumen-dokumen atau produk-produk yang memang dihasilkan oleh lingkungannya. Ya, terutama ini untuk melengkapi repositori kita. Gitu saya rasa. Makasih Mbak Ceria. Ada lagi? Ya, baik. Makasih. Ada yang masih on? Siapa? Yang dari daerah? Mbak Ufah. Iya, ya Mbak Ufah. Monggo Mbak Ufah. Gimana sayang? Begini Bu, mohon maaf selama ini setiap kali pertemuan saya belum bisa hadir. Ya, tapi sekarang kan kita sama ini pertemuan. Iya. Makasih. Mohon masukan dan sarannya terkait penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan kami. Perpustakaan saya kan perpustakaan di bawah Ditjen PKH, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, di mana pemustakanya adalah dokter hewan, dan lokasi perpustakaan saya itu ada di antara
dua lab, yaitu lab bakteriologi dan lab virologi, di mana akses konten virus dan bakteri itu banyak sekali. Masyarakat tuh sulit sekali untuk datang ke perpustakaan ini. User pun dibatasin hanya sampai di lobi. Jadi yang datang ke perpustakaan ini hanya pustaka saja. Bagaimana saya bisa menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan saya ini, Bu? Baik, makasih Mbak Ulfa ya. Jadi begini, memang lokasi perpustakaan ini sangat menentukan terkait dengan ini bagaimana perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial. Tetapi jangan lupa, library comes to you. Jadi Mbak Ulfa yang keluar dari perpustakaannya, sementara belum dapat lokasi perpustakaan yang ramah dengan pengguna, gitu kan? Ingat. Melalui ITANI ya, Bu ya? Jadi, Ibu jangan lupa, misalnya di depan, di counter lobby, kan ada nih di lobby. Buat sudut di sana. Kemudian, di sana ada kontak ke sini, hubungi saya, hubungi kontaknya. Ini layanan itu selalu ada di lobby, sudut. Kayak misalnya kita kan bikin pos tani gitu. Jadi tolong nanti ini spesial khusus yang untuk Mbak Ulfa dilihat ya Bu Ira ya. Bagaimana kita bisa membuat agar perpustakaan itu tetap hadir dekat dengan penggunanya. Tidak jadi alasan bahwa pada saat perpustakaan itu ada di tengah-tengah yang sulit masyarakat itu datang, kemudian perpustakaan berbasis inklusi sosial itu sulit untuk diterapkan. Jadi kita bisa juga Mbak Ulfa berkolaborasi dengan tim PKH-nya tadi pada saat di lapangan turut serta sambil berbagi informasi terkait hal tersebut, kontennya terkait dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian di lapangan ikut memantau juga proses implementasi dari yang telah diterapkan oleh Dirjen Teknis ke masyarakat kepada peternak. Nah, inilah yang saya maksudkan proses inklusi sosial itu bagaimana transformasi dari teks to konteks. Sehingga benar-benar informasi yang dibawa tadi dari UK-nya Mbak Ulfa tadi benar-benar diterapkan dan bisa mengubah perilaku si peternak. Begitu. Jadi proses inilah yang saya rasa misalnya peternak butuh informasi apa, bisa kita penuhi informasi-informasi itu tanpa harus si peternak itu datang ke perpustakaan kita. Nah, gitu maksudnya library comes to you ya Mbak Ulfa ya. Di samping nanti bikin sudut perpustakaan di lobi, kita kemas yang bagus ya, cakep gitu, kan selalu ada counter PPID. Nah, melekat saja dengan PPID. Nah, di situ, di samping itu tadi, ke lapangan, turut serta ke lapangan saja. Nggak usah ini, ini sudah niat kita kok bantu kawan mereka. Nggak usah merasa ragu. Yang kita lakukan itu adalah suatu kebaikan. Biar saja mereka mikir apa. Nanti juga lama-lama kalau mereka merasa kita bantu, kan mereka juga senang. Nah, gitu kan semangat Mbak Ulfa udah ini ya. Itu saja dulu. Nanti sambil ada tim dari pustaka untuk cek di lapangan di perpustakaannya Mbak Ulfa. Kali-kali nanti saya kalau ke sana ya ke sana. Saya kok sering lupa ya kalau di PKH. Di mana PKH saya saja lupa gitu. Nggak pernah lihat di PKH. Saya jadi introspeksi nih Mbak Ulfa. Dan pada suatu saat insya Allah pada saat di Gunung Sindur. Di UPT-nya Bu, kalau di pusatnya justru tidak ada pustakawan Bu. Di pusat Dirjen PKH-nya sudah tidak ada pustakawannya. Ini di Gunung Sindur itu mana ya? Gunung Sindur ya? Oke. Dekat lapas. Ya. Berarti nanti siapa tahu ya, Bu. Ulfa nanti ada saya kalau gitu minta tolong juga nomor telepon kepalanya ya. Biar aku kenal dulu. Oh iya. Baik. Ya, gitu ya. Oke, Mbak Ulfa, semangat ya. Terus semangat. Yeah. Library comes to you. Yeah. Oke, sip. Ayo, yang lain lagi. Ada yang lain lagi? Sampai, ya, sebentar lagi. Kalbar, Bu. BPTP Oke, ada Kalbar, lagi yang on? Belakang Barokah persis tuh ya. BPTP Kalbar, Bu. Ya, BPTP Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, sampaikan Bu masalah BPTP Kalbar, alhamdulillah Bu, lancar, Bu, aman, terkendali. Masalah tadi yang disampaikan Ibu PPID itu kami sudah bekerjasama Bu antara pustakawan dengan PPID Bu, tidak masalah Bu. Cuman yang saya pertanyakan masalah gini Bu, yang Kosra Tani
Ya. Di BPP itu kan saya juga sering ke lapangan Bu, juga ikut membantu dalam rangka kegiatan kelembagaan Bu. Oh, bagus. Jadi, sekarang kan BPP kan belum ada yang link Bu, baru perencanaan gitu. Nah itu nanti datanya BPP itu seluruh kabupaten kota itu harus saya laporkan ke pustaka. Meeting online? Iya. Gini, Ya. ya, Bapak Ibu, betul sekali. Jadi setiap ada kegiatan misal BPP yang ada di wilayah Bapak yang terkoneksi, Bapak lakukan saja. Karena salah itu bagian dari kegiatan Bapak tadi, kegiatan yang konsultasi, karena kita juga akan menginput data tersebut. Jadi Bapak Ibu, kami sudah punya data dari BPP SDMP, tapi kan kita perlu verifikasi. Nah, verifikasinya itu salah satunya dari BPTP. Nah, kita bantu BPP SDMP untuk verifikasi, tidak ada masalah. Daripada tidak ada yang mulai mendokumentasikan dengan baik, tidak ada masalah. Lebih baik dan kita tidak merasa akan mainkan dari tugas mereka, tidak. Kita berfungsi untuk mendokumentasikan sesuai dengan tugas kita. Mendokumentasikan laporan-laporan yang telah dibuat oleh BPTP. Tidak ada salahnya, itu bagian dari tugas pustakawan. Dan itu akan menjadi bagian dari repositori pertanian. Data tersebut adalah milik Kementerian Pertanian. Jangan lupa bahwa kalau Bapak Ibu semua pustakawan melaporkan ke Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, itu analoginya adalah menyampaikan laporan itu kepada Kementerian Pertanian. Karena di dalam situ adalah memang kita dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tapi bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian. Karena kita ini ada levelnya sudah level nasional, dan dokumentasi yang kita kelola ini adalah miliknya Kementerian Pertanian. Seperti itu. Jadi Bapak sangat baik jika semua dokumen tidak apa-apa. Jadi dilaporkan kepada BPP SDMP, sekaligus kita juga tidak ada masalah. Dan bahkan kita nanti tidak hanya BPP yang on, tetapi kita juga akan identifikasi juga lembaga-lembaga yang lain, termasuk Perpusda yang ada di daerah yang sudah on. Jadi jangan lupa, ini adalah kewajiban kita juga untuk memberikan informasi kepada Kementerian Pertanian bahwa Perpusda juga sudah on dan bisa dijadikan sebagai salah satu node untuk bisa kita linkkan dengan konten-konten yang ada di kita. Apalagi kita bisa dengan cepat untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pertanian kepada mereka. Ini belum lagi tiap hari kita akan ada virtual literasi per wilayah. Sehingga kita bisa link dengan teman-teman BPP, bahkan Perpusda, luar biasa. Bagaimana informasi-informasi itu bisa sampai ke mereka dengan cepat. Sebenarnya saat ini mereka bisa akses, tetapi mereka tidak tahu, belum tahu bahwa mereka sudah bisa akses informasi pertanian secara lebih dekat dengan mereka, tetapi karena mereka tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara mengaksesnya. Setidaknya kita berikan literasi kepada mereka, cara mengakses informasi pertanian yang sudah kita kelola dengan baik. Jadi mereka, kita katakan bahwa literasi adalah transformasi, dan tentu dengan demikian kita sudah setkan bahwa kementerian lebih dekat lagi, kementerian hadir lebih dekat. Sehingga dengan demikian kita brandingkan bahwa ini bagian dari Kementerian Pertanian dekat dengan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kontribusi kita insya Allah menjadi hal kecil tetapi insya Allah menjadi besar. Karena niat kita adalah mengangkat Kementerian Pertanian lebih dekat dengan para petani, end user. Seperti itu Bapak. Bu, satu lagi boleh Bu? Boleh. Satu lagi Bu. Nah ini saran aja Bu. Barangkali ini saran saya begini Bu. Mungkin setiap PPTP se-Indonesia atau se-Indonesia lah Bu. Barangkali kalau untuk SDM ini bukan kita kurang Bu ya. Kalau kami ini ada satu Bu pustakawannya Bu. Barangkali yang saya juga tingkat mahir Bu. Pustakawan ya. Iya Bu. Jadi kami tidak punya pustakawan yang ahli Bu. Jadi barangkali tolong ya, dalam acara ini Ibu sampaikanlah untuk penerimaan pegawai itu ya utamakanlah yang pustakawan Bu. Saya juga tidak lama lagi Bu pensiun, udah tidak ada orang pustakawan. Tidak ada yang ngelola pustakaan Bu. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang benar bahwa kita tunjukkan dulu bahwa kita dibutuhkan. Itu janganlah minta-minta, tetapi setidaknya
kita tunjukkan bahwa pustakawan, pengelola perpustakaan itu sangat penting. Sehingga akhirnya ada awareness dari pengambil kebijakan kita. Dan alhamdulillah ini sebenarnya hari Kamis nanti kita akan diundang juga dari BPSDMP. Jadi sebenarnya kementerian lembaga sudah merasakan bahwa perpustakaan penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah mundur, lakukan yang terbaik sehingga pada suatu saat nanti uluran tangan kebaikan akan hadir dengan sendirinya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, semangat. Oke, saya rasa ini sudah lewat dari 1 jam Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan ini lama lagi Bapak Ibu sekalian. Itu Mbak itu ada juga ya. Dari Jakarta itu Sela, Mbak Sela. Oke, baik Mbak Sela. Baik Mbak Sela. Nah, gimana Mbak Sela? Ada masukan Mbak Sela? Kayaknya sementara belum, Ibu. Mungkin nanti kami perlu pendalaman lebih mengenai yang tadi struktur data dan struktur data, apa-apa aja yang harus kami kumpulkan, bagaimana cara pengumpulannya, apakah bentuknya nanti akan digitalisasi, atau nanti kami memang tetap butuh yang paper base. Sangat simpel Mbak Ceria, Mbak Sela. Jadi mau paper base, mau digital, oke saja. Digital bisa kita print, ya kan? Kalau paper base nggak ada digitalnya, bisa kita scan. Jadi dua-duanya kita perlu lakukan. Dan policy briefnya keren habis loh, Mbak Sela. Policy briefnya PSEKP itu keren habis. Iya, Bu. Nah, gitu ya. Bersyukurlah berkolaborasi dengan teman-teman PSEKP yang luar biasa. Karena mereka penghasil policy brief yang luar biasa. Saya sering suka mendengarkan kata-kata bijak mereka, luar biasa. Jadi saya rasa ini bagian yang sangat baik. Policy brief jangan sampai tercecer-cecer, kita bisa menunggu. Itu menjadi dokumen yang sangat baik sebagai proses pengambilan keputusan pejabat kita. Dan ada beberapa yang memang tidak bisa dipublikasikan secara umum, itu tidak ada masalah. Tetapi yang nanti disaring saja mana yang bisa dipublikasikan secara umum, bisa di-share ke kita, yang tidak cukup di PSEKP. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang sudah memang, tapi jangan lupa bahwa yang tadi yang tidak bisa dipublikasikan secara umum itu tetap di-share, tetapi diarsipkan juga ke biro umum ya, biro KP, kalau arsip apa tuh? Nah itu penting, biro umum. Jadi kalau yang di pusat perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian yang memang informasi publik, begitu. Jadi diperkirakan Mbak Sela akan konsultasi dulu kepada pihak yang di sana di PSEKP, misalnya ada brief mana yang bisa di-share, mana yang tidak. Saya yakin ada beberapa layering di mana ada yang boleh dipublikasikan dan tidak, gitu ya. Baik. Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama. Baik, Bapak Ibu yang baik, tim pustaka yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di P3D yang ada di masing-masing, yang ada di ruangan, yang di ruangan masing-masing ruangan juga ada. Alhamdulillah hari ini tercatat sebanyak 60 lebih jangan. Ada 60 partisipan untuk virtual literasi saat ini untuk video conference. Dan barakallah Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan dan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Follow up. Terima kasih ya. Nanya teman-teman sudah. Beda kan 60. Ini rekor kan? Untuk nyata ya. Kalau kita benar-benar terorganisasi itu keren habis. Siapa dulu langsungnya? Wes tek kabeh semua kayak permintaan yang dari itu. Penelitinya sudah saya cari.